Pak, dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Gue lupa kuponnya fix apa fix, harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat bond ya, kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, tapi Pak, range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak? Range perhitungan Bapak, karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai Kan gini, 19.000? pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang yang di SBN itu Pak? Di SBN Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Oh iya, Pak hasil telepon SMP gimana Pak? Malam makan malam dengan S&P. Bukan mas, ya diskusinya biar makan malam. Ya pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa, biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa. Yang kewajiban kita kan itu. Untuk respons mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi kita dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kita, utamanya keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3% dan kita jelaskan cara-cara tahun ini maupun tahun depan dan semua termasuk perbaikan kondisi ekonomi kita, pertumbuhan yang membaik dibanding tahun lalu dan pertumbuhan penerimaan yang signifikan. Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu suatu hal yang mengembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka. Nanti mereka akan mulai, ya fiskalnya. Ya fiskalnya kan bagus. Besok ada itu BBN kita. Anda boleh tanya lagi di situ. Saya jelaskan lagi. Kalau enggak saya ngulang lagi nih. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7, akarnya ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya, akan bervariasi dari bulan ke bulan. Cuman dari sampai sekarang sih masih aman karena income kita tumbuhnya di atas banyak orangnya. IHSG kan udah tapi kalau dari saya sih nggak ada. Yang penting ada saya jelaskan bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham. Kalau Anda lihat kemarin BRI mengumumkan kan pertumbuhan kerjanya 13% lebih, pertumbuhan profitability juga berapa? 13% lebih, belum besar sekali. Jadi emang ada perbaikan di sana. tapi kan meminta dana antara. Ya Pak. Oh nggak ada antara satu lembaga yang indeks Bisa berjalan ya. tapi bukan jauh banget Pak level IHSG-nya Pak. Pak 18.000. Hati teman-teman ya. Kan kejaksaan sedang memeriksa kan, kita serahkannya kejaksaan seperti apa progresnya. Ada nanti kalau kita. Mari teman-teman sambil jalan ya. Permisi jalan. Pak rupiah 18.000, Bapak nggak ada niatan mau ajak gubernur BRI gitu Pak untuk rapat KSSK dadakan gitu Pak? Karena kan udah 18.000 ya Pak. Nanti Anda ngeliat saya panik. Enggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka. Pak Purbaya dan Pak soal berarti gimana sih Pak dengan
Pak yang soal Koordinasinya baik. Thomas kan di sana. nanti diumumin sama Pak Presiden Thomas. dengan syarat rencananya kedua ada diwajibkan untuk yang WNI yang mempunyai tabungan di atas 3 miliar harus memiliki Patriot Bond sama Merah Putih Bond. Apakah itu benar Pak? Yang kewajiban itu saya nggak pernah dengar. Oh Presiden berarti nggak ada ya Pak? Nggak ada kewajiban, tapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang. Berarti nggak wajib ya Pak? Oh berarti ada opsi Pak. Nggak wajib yang sekarang ya. Tapi ada opsi Pak. Saya ikut rapat di sana, tapi nggak tahu kalau berubah. Tahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib. Oh, oke. Apakah Mari itu teman-teman, diumumkan? tahu saya ya. Kalau berubah saya nggak tahu deh. Berarti sampai hari ini. Sudah kami ceritakan ke Sentral dulu ya, kasih data semaksimal mungkin ke mereka apa kondisi kita seperti apa supaya mereka melihat prospek ekonomi kita ke depan seperti apa sehingga mereka bisa melakukan asesmen yang akurat. Insentifnya nanti bentuk apa Pak? Ya, saya nggak tahu. Permisi. Ya. Apa yang ada Pak? Kementerian Keuangan kalau untuk insentif apa maksudnya dari Kementerian Keuangan memperhitungkan apa untuk diajuin ke Presiden? Presiden kan meng-ACC aja Pak. Dari Kementerian Keuangan gimana Pak? Saya hanya menjaga perintah presiden. Tapi kan Bapak harus menjaga Pak. Maksudnya insentifnya ini kan apakah Pak keuangan negara kita atau seperti apa Pak? Pak soal penambahan pengawasan BK dari OJK soal perusahaan mineral Pak. Pak di sana ada targetnya berapa Pak? Gimana nih nggak pulang? Nggak pulang. Targetnya berapa Pak? Mana? Pulangan? Pak, Hah? targetnya berapa Pak? Makan yang enak di luar jajan. Pak Purbaya dengan merah putih. Ayam hijau. Pak dengan ada merah putih. Pak dengan ada merah putih dan patriot. Pak, Berarti diumumin hari ini Pak. Pak ada Pak Purbaya ada dampak terkait dengan ini nggak Pak ke SBN pemerintah dengan adanya merah putih dan patriot bond? Mungkin ada penyesuaian strategi penerbitan? Tidak ada. Karena kan kita tetap kredibel kan, tetap orang beli. Dengan yieldnya juga relatif terkendali alias teman-teman terjaga. Jadi harusnya nggak berdampak. Itu akan menarik uang-uang yang tadinya segan masuk sini aja gitu. Jadi justru tambahan ke dalam negeri. Itu rencananya, jadi akan positif sekali. Pak Purbaya sempat bilang misalnya Oh kabarnya kan nggak sama detail tangganya, besok Ya jangan-jangan mungkin tanggal Bapak sekian. udah ada kan? Enggak, belum. Tapi jelas akan yang jelas akan Tahun ini? Ya. Oke, Miss. Harusnya secepatnya. Saya mau diberlakukan Juni ini apa? Layar Oh, belum. Cipai. Saya masih ngadep DPR dulu untuk diskusi. Sudah ngomong di belakang tapi resminya belum, yang ofisialnya belum. Tapi bicara di belakang sudah. Kalau draft aturan yang udah dibikin oleh Sudah. masuk berarti ke DPR ya Pak? Iya masih ya. Belum. Nanti saya akhirnya sih belum. Tapi udah bicara informal, formalnya udah belum ya udah. Tapi yang resmi kan saya ke sana. Tapi jadinya Juni enggak? Pemberlakuan. Belum. Kita tunggu persetujuan DPR.